Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu, ceramah Habib Rizik Syihab yang mana Masya Allah menggelegar ya, ingatkan orang ini yang lagi viral. Oke, kita sebelum ke videonya doakan Habib Rizik Syihab sehat selalu, amin Allah ya rabbal alamin. Oke, para pecinta Habib Rizik, kita ke videonya. Cikampek dan Kerawang, saya mau tanya, apa Anda rela assalamualaikum diganti? Apa Anda ridho assalamualaikum diganti? Siap bela assalamualaikum, siap tegakkan assalamualaikum, siap amalkan assalamualaikum. Takbir. Di Purwakarta. Takbir. Assalamualaikum mau diganti anu sampurasun. Akhirnya ntar sholat subuhnya sampurasun. Saudara, sebentar. Sampurasun itu artinya bagus. Saya akan belajar bahasa Sunda, saudara. Sampurasun itu terdiri dari dua kata, sampura dan sun. Sampura itu dari kata hampura. Hampura itu artinya minta maaf. Sedangkan sun itu artinya saya. Sun itu halus tuh. Ada saya, sun. Nah kan bahasa Sunda ada primados, ada abdi, yang paling cakep aing. Yang paling kasar tuh. Kalau lagi kesel orang aing bledok siap. Tuh orang dari sana itu sudah. Sun itu saya. Jadi sampurasun artinya saya minta maaf. Jujur, bagus tidak? Bagus tidak? Bagus, saudara, pakai sampurasun. Tapi jangan buat ganti assalamualaikum, saudara. Assalamualaikum syariat, sampurasun adat. Adat yang bagus dukung oleh syariat, tapi jangan menggantikan syariat. Jadi jangan assalamualaikum dibuang, sampurasun dipakai. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, saudara. Pakai assalamualaikum akang teteh sampurasun, kan bagus. Bagus tidak? Bagus tidak? Syariat sama adat dipadu jadi indah. Betul? Betul. Purwakarta. Assalamualaikum mau dibuang, mau diganti sama sampurasun, saudara. Saya tanya, terima atau tolak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Takbir. Ada apa sebetulnya di Purwakarta? Mau tahu? Mau tahu? Padahal Cikampek Purwakarta tetangga. Caket. Kalau saya dari Jakarta, dari Bogor kan jauh, betul? Tapi kita ngikuti perkembangan, saudara. Jadi sebelum kita cerita sampurasun, dalam 8 tahun terakhir ini terjadi perubahan drastis di Purwakarta, saudara. Bapak Ibu yang saya cinta, selama ratusan tahun Purwakarta itu menjadi kebanggaan orang Sunda, saudara. Kenapa? Sebab Purwakarta itu identik dengan Islam. Gudangnya kiai, gudangnya ajengan, gudangnya pesantren, gudangnya santri. Saking banyaknya majelis zikir, saking banyaknya santri, saking banyak zikir di rumah-rumah, sampai-sampai Purwakarta disebut kota tasbih, saudara. Satu-satunya kota di seluruh Indonesia yang dijuluki kota tasbih yaitu kota Purwakarta. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Siapa yang nggak kenal Purwakarta, saudara? Dulu di sana ada Mamat Sempur, saudara. Banyak ajengan-ajengan Jawa Barat belajar ke sana. Itu baru yang terakhir, minal mutaakhirin, saudara. Belum ulama-ulama sebelumnya, saudara. Berapa banyak ajengan di Banten, berapa banyak ajengan di Pasundan, berapa banyak ajengan di tataran Sunda, saudara. Rame-rame menuntut ilmu di Purwakarta. Maka itu saya tanya, bangga tidak punya Purwakarta? Bangga tidak punya Purwakarta? Takbir. Datang nih makhluk namanya Dedi. Bukan emang benar makhluk. Makhluk bukan. Makhluk bukan. Makhluknya ini makhluk.
bupati di Purwakarta, saudara. Dia ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu, patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, saudara, Jatiluhur atau Gandaya sana, saudara, itu sudah ada patung dasa muka. Itu patung iblis. Dasa muka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Betul? Saya mau tanya, ada orang dibilang begini, tuh muka 2 tuh, ayo bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Muka 2 aja udah jelek, muka 10 apalagi? Dia pajang di tengah kota, saudara. Belakangan, saudara, dia buat hampir 60 patung Hindu Bali, saudara. Dan dia mengatakan ini adat Sunda. Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda. Adat orang Sunda identik dengan syariat Islam, betul? Saya mau tanya semua saudara, patung adat Sunda bukan? Kemusyrikan adat Sunda bukan? Takbir. Enaknya pakai ngomongnya adat Sunda, pala lu bermenyan. Ngomong jangan menghina orang Sunda, betul? Orang Sunda itu identik dengan Islam, betul? Orang Sunda itu cinta kepada ulama dan ajaran, betul? Orang Sunda itu siap mati buat Allah dan Rasulnya, betul? Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda, betul? Takbir. Dia bikin patung. Bahkan saudara, dia buat program dari APBD untuk membuat 1000 patung se-Purwakarta, saudara. Dari kota tasbih mau diubah menjadi kota patung. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Nggak sampai di situ, saudara. Yang kedua, pohon-pohon di jalanan semua, saudara, dipakein kain poleng, saudara. Kalau pakai kain putih saya tidak protes, kalau pakai kain batik saya nggak protes, tapi kalau pakai kain poleng ini ada persoalan. Kain poleng itu adalah kain ritual Hindu Bali, hitam putih kotak-kotak. Kenapa mesti pakai kain Hindu Bali? Kenapa bukan kain batik Sunda? Betul? Sunda juga punya kain batik khas, betul tidak? Betul tidak? Katanya orang Sunda, katanya mau bela adat Sunda, ternyata adat Bali yang dibawa ke Purwakarta. Kurang ajar tidak? Semua dipakai kain poleng. Itu di Bali. Orang Bali punya keyakinan setiap pohon itu kayak dedemitna. Nah, supaya dedemitnya ini jinak dipakein kain poleng. Saya mau tanya, saudara, sesat tidak? Syirik tidak? Khurafat tidak? Takayul tidak? Itu ajaran Islam bukan? Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak sampai di situ, saudara. Saya mau tanya sama orang Cikampek, Kerawang, tahu Bebeki? Tahu Bebeki? Bebeki tempatnya di mana? Buat nakut-nakutin apa? Buat nakut-nakutin burung, betul? Jadi petani-petani itu pintar. Bagaimana supaya burung pada lari? Mereka taruh Bebeki, saudara. Yaitu patung orang-orangan yang dibuat dari alang-alang, saudara. Nah, burung ini kan nggak punya akal, dia nggak bisa bedain mana petani, mana alang-alang, saudara. Nah, dibohongin sama petani supaya panennya bagus, nggak dirusak sama burung. Bagus tidak? Saya tanya, kalau begitu petani pintar tidak? Cerdas tidak? Bagus tidak? Berarti bebekik ditaruh di tengah sawah buat nakutin burung, boleh tidak? Boleh, saudara, nggak apa-apa. Di Purwakarta lain lagi, saudara. Setiap RT, setiap RW, setiap kepala desa diwajibkan untuk pasang, yaitu patung bebekik raksasa, dipakai kain putih, ditaruh sesajen di setiap gapura gang se-Purwakarta, saudara. Kurang ajar tidak? Jadi bebekik yang di Jawa Barat untuk di tengah sawah, di Purwakarta ditaruh di tengah kota, dijadikan dewa, saudara. Nah, saya mau tanya, itu adat Sunda bukan? Adat Sunda bukan? Patung adat Sunda bukan? Musyrik adat Sunda bukan? Khurafat adat Sunda bukan? Takbir. Masya Allah. Kira-kira jelas gak? Yang keempat, nggak sampai di situ. Dia minta sama PLN Purwakarta supaya setiap malam bulan purnama listrik dipadamkan, saudara.
dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Untuk apa? Supaya masyarakat Purwakarta mendapatkan berkah dewa bulan purnama. Ngawur tidak, sesat tidak, musyrik tidak. Saya mau tanya orang Sunda, saudara, nyembah bulan atau nyembah Allah? Nyembah bulan atau nyembah Allah? Tuhannya orang Sunda bulan atau Allah? Yakin? Jadi apa yang dilakukan Bupati Purwakarta? Ngawur tidak, sesat tidak, menghina Islam, menghina agama, merusak adat budaya Sunda. Betul? Takbir. Insya Allah. Udah berapa tuh? Yang kelima. Apalagi yang kelima, saudara? Beberapa waktu yang lalu saat ulang tahun kota Purwakarta, ini Bupati bikin kereta kencana, dibawa keliling Purwakarta. Apa dia bilang? Kereta kencana ini sebagai mas kawinnya dengan Nyi Roro Kidul. Ngimpi kali ya. Ini saya mau tanya, gelo apa enggak? Waras sampai gelo, waras sampai gelo. Iya mah gelo. Ngaku kawin Nyi Roro Kidul. Iya. Ini dia ingus kucing. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah ini saudara yang membuat para ulama Purwakarta marah. Kiai Purwakarta marah. Mereka protes ke Bupati. MUI tulis surat protes, saudara. Kiai-kiai pondok pesantren tulis surat protes. Ada yang protes di majelis, yang protes di tabligh, dinasehati saudara bertahun-tahun. Gasang dablek saudara, enggak mau dengan nasihat kiai. Akhirnya apa yang dikerjakan oleh dia, saudara? Kepala desa satu Purwakarta dikumpulkan, dia keluarkan peraturan bupati nomor 70, saudara, tahun yang lalu. Apa isinya? Larangan ceramah provokatif. Di setiap desa dia ambil jawara-jawara jagoan antara 15 sampai 20 orang, saudara, dengan pakaian serba hitam, taruh golok di pinggang, saudara, untuk mengawasi semua pengajian. Kalau ada pengajian di masjid-masjid, musola-musola, tabligh-tabligh, yang protes soal patung, yang protes soal dewa bulan purnama, yang protes segala macam protes, mereka turunkan jagoan-jagoan mereka. Di Banten ada jawara, saudara, di Bali ada pecalang, di Jakarta ada jagoan, saudara, di Purwakarta itu disebut bedega. Diturunkan, dicabut itu sound system, listrik dimatikan, bubar pengajian. Masya Allah, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Dinasehati sama ajengan, bukan dia sadar, malah ajengan dimusuhin. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ini yang begini biarkan atau lawan? Takbir. Akhirnya ulama Purwakarta marah. Tapi ulama Purwakarta sadar kalau marah sendiri-sendiri nggak punya kekuatan. Makanya mereka bersatu, saudara. Mereka bersatu, pesantren-pesantren, majelis taklim. Mereka gelar tabligh akbar untuk menelanjangi segala kebobrokan daripada bupati yang ingin merubah dari kota tasbih menjadi kota patung, dari kota kiai menjadi kota berhala, saudara, dari kota santri menjadi kota iblis, dari kota Islam menjadi kota Hindu. Ulama bersatu, gelar tabligh akbar, hadirkan puluhan ribu umat Islam, saudara. Kumpul puluhan ribu umat Islam Purwakarta, kumpul bersama ribuan kiai, saudara. Yang diundang saya, Abi diundang ya datang, datang jangan, datang jangan. Begitu kita datang, saudara, 2 jam saya ceramah. Saya telanjangi satu persatu kebobrokannya, dan kita pakai dalil ayat Al-Quran dan hadis, saudara, tentang larangan-larangan yang nggak boleh dia langgar, saudara. Begitu kita sampaikan semua, yang terakhir, saudara, begitu Bupati Purwakarta merasa kiai tidak ada yang melawan, merasa kiai sudah bisa ditaklukkan, akhirnya, saudara, di mana-mana dia ajak umat Islam
Allah. Makanya ulama-ulama lihat ini nggak boleh didiamin lagi, saudara. Ulama bersatu gelar tablik akbar dan saya hadir 2 jam saya ceramah, saudara. Di bagian akhir saya katakan kepada para kiai di hadapan puluhan ribu orang Purwakarta, saudara. Apa yang saya katakan? Kalau Deddy Mulyadi Bupati Purwakarta mau ganti assalamualaikum dengan sampurasun dengan alasan untuk meninggikan budaya sampurasun, dia dusta. Dia dusta. Dia robah kota tasbih menjadi kota iblis, menjadi kota Hindu. Dia lakukan Hinduisasi, dia racuni akidah daripada umat Islam yang ada di Purwakarta. Betul? Begitu saya katakan, yang dilakukan oleh Deddy bukan sampurasun, tapi yang dilakukan oleh Deddy adalah sampurasun. Betul? Betul? Untuk kita sampurasun, untuk Deddy, untuk Deddy, untuk Deddy, untuk kita, untuk orang Sunda, untuk orang Cikampek, untuk orang Purwakarta, untuk Deddy. Saya mau tanya, omongan saya salah atau benar? Salah atau benar? Apakah saya menghina orang Sunda? Apakah saya menghina adat Sunda? Apakah saya menghina sampurasun? Takbir! Setelah kita telanjangi, saudara, tablik akbar tersebut sukses besar. Ulama-ulama punya keberanian untuk melakukan perlawanan, saudara. Ceramah saya yang 2 jam dipotong jadi 40 detik. Dipotong itu ceramah saya, rekamannya cuma 40 detik, dilempar, diunduh ke YouTube, dimasukin ke TV, yang nyiarin TV Metro Mini. Namanya aja TV Metro Mini, wartawan tembak. Betul? Betul? Nah, itu kan Metro Mini supir suka ugal-ugalan, betul? TV Metro Mini wartawannya ugal-ugalan, betul? Takbir! Oh, disiarin di TV-TV, Habib Rizik menghina adat Sunda. Orang Sunda tersinggung sama Habib Rizik. Habib Rizik mau diusir dari Jawa Barat. Habib Rizik tak boleh ceramah lagi depan orang Sunda. Kalau Habib Rizik datang mau dihadang. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke Bapak Ibu, kita banyakin baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dia tadi ceramah dari imam besar kita Habib Rizik Syihab, yang mana beliau mengingatkan kepada Kang Deddy Mulyadi tentang perihal tadi ya Bapak Ibu, yang intinya niatnya semua niatnya baik, sih Kang Deddy juga baik, Habib Rizik juga baik ya, tapi kita kata Habib Rizik tadi lebih baik disatukan budaya dan syariat seperti itu ya. Assalamualaikum, mantap. Sampurasun artinya maafin saya, mantap juga. Lebih baik digabungin, jangan dipisah ataupun diganti. Oke, kita doakan Habib Rizik siap sehat selalu, Kang Deddy juga sehat selalu, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.